You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam Google Meet dalam mata kuliah pendidikan kerukunan beragama ini. Berkumpulnya kita ini untuk mengerjakan salah satu tugas dari mata kuliah PKB ini, yaitu tugas penelitian lapangan. Dan materi dari judul kita ini adalah Kampung Toleransi sebagai Kampung Bina Damai, implementasi toleransi yang menciptakan perdamaian antar umat beragama di Kelurahan Paledang, RT 2, RW 2, Kota Bandung. Di sini saya akan memperkenalkan diri sebagai moderator. Saya Haji Fatia Mukti sebagai moderator. Selanjutnya ada Agus Zainal Abidin. Selanjutnya ada Elsa Nabila. Ada Erus Miati. Ada Firdaus. Ada Trinur Syahidah dan Indri Oktavia. Baik, mungkin kita langsung ke presentasi ya. Mungkin materi pertama akan disampaikan oleh materi yang pertama akan disampaikan oleh Firdaus mengenai pengertian kerukunan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian kerukunan. Baiklah, ada beberapa pengertian rukun dalam Kamus Bahasa Indonesia atau dalam KBB. Rukun yang merupakan bahasa Arab untuk kebaikan atau kedamaian, dan masih banyak lagi. Kata kerukunan yang merujuk pada persoalan hidup rukun atau sehati muncul dari kata rukun yang menjadi landasan. Menurut Paulus Wirotomo yang menggagaskan bahwa harmonis bertujuan untuk menyatukan makhluk sosial bagi secara individu maupun juga kelompok dalam upaya mendorong integrasi sosial dalam masyarakat dan juga rasa nyaman dan juga tentram. Kerukunan persaudaraan dapat dilihat sebagai kemampuan sesama manusia atau juga sesama saudara untuk mempertahankan nilai kerukunan sebagai wujud perbuatan cinta kasih. Baik, slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kerukunan beragama. Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini,
yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan antara umat beragama yang dilandasi oleh suatu toleransi, saling mengerti dan juga saling menghargai persamaan dan juga menjalankan ajarannya masing-masing. Baik, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara, rukun bisa diartikan dalam hidup dalam damai, menjaga ketentraman dan juga kewajiban kita semua melihat perdamaian dalam memusatkan perhatian pada dua hal. Yang pertama adalah kemungkinan para pemuka agama menyampaikan interpretasi agama yang masuk akal dan juga kehidupan peace building dapat terlaksanakan. Yang kedua adalah penganut agama yang terdapat menentang pemeluk agama lain dan juga kelompok lain. Inilah sulitnya membina kerukunan dan juga perdamaian. Dan juga alasan mengapa budaya itu saling damai dan juga peace building diperlukan bagi semua pihak dan juga kepentingan. Baik, dekonstruksi struktur kekerasan dan juga struktur perdamaian adalah dua aspek mendasarkan dan juga membangun perdamaian. Tujuan utama peace building adalah mencegah atau menyelesaikan suatu konflik yang tercipta, situasi damai dan juga transformasi budaya. Kekerasan menjadi budaya perdamaian dan juga saling penting bagi pemimpin politik atau juga agama untuk aktif terlibat dalam wacana dengan orang lain, dengan agama lain dan juga perspektif filosofis untuk membangun budaya yang damai. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Firdaus yang telah memaparkan materinya mengenai pengertian kerukunan. Selanjutnya kepada saudari Erus, yaitu mengenai tujuan kerukunan antar umat beragama. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya mengenai tujuan kerukunan antar umat beragama, di mana di sini ada beberapa tujuan mengenai tujuan kerukunan antar umat beragama ini. Salah satunya yaitu Burhanuddin Amirullah Syarbini menegaskan bahwa tujuan kerukunan umat beragama dibagi menjadi 3, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap masing-masing agama, mewujudkan stabilitas nasional yang mantap, dan menjunjung dan menyukseskan pembangunan. Selain itu, kerukunan umat beragama juga bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak umat beragama agar dapat hidup, berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak, saling menghormati antara sesama umat beragama, serta dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk dan melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Tujuan kerukunan umat beragama juga menurut undang-undang belum memuat penjelasan definisi agama dan kepercayaan yang sudah berkembang ratusan tahun dan mengakar dalam kalangan masyarakat secara turun-temurun di Indonesia ini. Mungkin itu dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Erius yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya antar umat beragama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Faktor-faktor pendorong terjadinya antar umat beragama yaitu ada 3. Yang pertama yaitu peran dari tokoh masyarakat dalam kerukunan umat beragama. Tokoh masyarakat
menjadi pemain kunci dalam membangun kerukunan umat beragama karena senantiasa mensosialisasikan isu-isu yang dapat memecah belah umat. Faktor pendorong terjadinya antar umat beragama yaitu yang pertama, peran tokoh masyarakat dalam kerukunan antar umat beragama. Tokoh masyarakat yang aktif menjadi pemain kunci dalam membangun kerukunan umat beragama karena senantiasa mensosialisasikan isu-isu yang dapat memecah belah umat. Pemerintah mengambil sikap dengan mengundang semua orang yang terlibat dalam masalah ini sehingga ada kejelasan dari semua pihak tentang apa yang ingin dicapai. Langkah seperti ini baik untuk selalu diterapkan ketika terjadi masalah agar dapat mempertemukan orang-orang yang pernah mengalami kekacauan atau konflik. Nah, adapun dari peran tokoh masyarakat di Kelurahan Paledang ini ya, mereka pada tahun 2019 mereka mengadakan agenda yaitu Leslar, Lengkong Sharing on the Road, yang berisikan tentang perlombaan, ada perlombaan mural, perlombaan mewarnai yang bertemakan tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, selanjutnya faktor kedua ya, yaitu dari tokoh agama. Para pemimpin agama memainkan peran penting dalam mempromosikan kerukunan beragama. Ini termasuk mencegah dan mengakhiri konflik berdasarkan agama. Penting untuk memahami peran yang dimainkan para pemimpin agama dalam mempromosikan kebutuhan universal. Masalah agama dapat menjadi pemersatu dan polarisasi karena melibatkan keyakinan pribadi dan bahkan pemicu yang tampaknya tidak signifikan yang dapat menyebabkan potensi konflik besar. Selanjutnya faktor ketiga yaitu dari pemerintah. Realisasi dan pertumbuhan kerukunan beragama adalah tugas yang berada di bawah lingkup pemerintah. Ini menunjukkan bahwa bertentangan dengan apa yang diajarkan agama masing-masing. Kualitas umat beragama belum berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, ada kemungkinan umat beragama akan bentrok. Akibatnya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas atau masalah dengan umat beragama dalam hal ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai pelayan, mediator, atau fasilitator. Secara teori, penting untuk mendukung umat beragama dengan menggunakan layanan pegawai negeri yang melalui kebijakan mereka memainkan peran strategis dalam menentukan hidup mereka. Nah, dan adapun upaya pemerintah dalam menjaga kampung Paledang ini yaitu membentuk kampung toleransi yang diresmikan pada hari Jumat 11 Mei 2018. Dan adapun tujuan daripada diresmikannya kampung ini yaitu sebagai tempat wisata dan sebagai ikon kerukunan antar umat beragama. Sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi mengenai menjaga kerukunan hidup antar umat beragama yang akan dipaparkan oleh saudara Agus. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih pada moderator telah memberikan waktu luang pada saya itu menyampaikan materi tentang menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Ya, di mana menjaga kerukunan hidup antar umat beragama adalah suatu tugas yang paling dalam terhadap masyarakat yang beragama agama. Ya, berikut mungkin terdapat beberapa cara untuk menjaga kerukunan hidup antar umat beragama yang sudah diterapkan terutama di Kelurahan Paledang RT 2 RW 2, tepatnya di daerah Kota Bandung tersebut.
yaitu mengenai saling menghormati. Nah, poin ini penting untuk menghormati keyakinan agama, di mana orang lain walaupun berbeda dengan keyakinan kita sendiri, termasuk untuk menghormati tempat ibadah, simbol-simbol keagamaan dan ritual keagamaan yang ada di daerah kabupaten tersebut. Yang kedua yaitu membangun dialog. Nah, di mana poin dialog ini penting untuk membuka ruang dialog yang terbuka dan jujur antara umat beragama. Ya, ini dapat dilakukan melalui diskusi, pertemuan antara agama ataupun komunitas agama. Nah, dialog ini sebenarnya membantu memperdalam pemahaman tentang kepercayaan dan praktek agama masing-masing. Yang poin ketiga yaitu adanya toleransi. Toleransi di sini yaitu mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan, atau kunci untuk menjaga sebuah kerukunan, di mana toleransi ini memungkinkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai tanpa menghakimi atau merendahkan agama orang lain. Poin keempat yaitu adanya kolaborasi dalam kegiatan sosial. Nah, untuk kolaborasi dalam kegiatan sosial yaitu di dalamnya itu terdapat kita membangun kerjasama dan partisipasi dalam kegiatan sosial lintas agama, atau dapat memperkuat hubungan antar umat beragama. Misalnya mengadakan kegiatan amal bersama, membantu korban bencana, ataupun memperjuangkan isu-isu kemanusiaan yang universal. Poin kelima yaitu kita menghadiri propaganda dan stereotip negatif. Dan itu penting untuk tidak menyebarkan propaganda ataupun mempercayai stereotip negatif tentang agama lain ataupun agama yang beranut. Hal ini sebenarnya hanya akan memperkuat prasangka dan menghambat upaya menjadi untuk menjaga sebuah kerukunan antar umat beragama. Yang poin keenam yaitu mengedepankan pendidikan dan pemahaman. Poin ini itu lebih ke pendidikan tentang berbagai agama dan keyakinan, ataupun langkah penting dalam membangun sebuah kerukunan. Dengan memahami agama dan keyakinan orang lain, kita dapat mengurangi ketakutan, kesalahpahaman, dan ketidakpercayaan antar umat beragama. Poin ketujuh yaitu mendorong hukum dan kebijakan yang adil. Dalam poin ini dipastikan bahwa ada perlindungan hukum dan kebijakan yang adil bagi semua agama, dan umat beragama adalah penting dalam menjaga kerukunan. Ini termasuk melindungi kebebasan beragama, kebebasan beribadah, dan hak asasi manusia umum lainnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Agus. Selanjutnya materi mengenai toleransi antar warga umat beragama di Kampung Toleransi, Kelurahan Paledang, Kota Bandung, yang akan dipaparkan kembali oleh saudari Erus. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membawakan materi selanjutnya, yaitu toleransi antar umat beragama di Kampung Toleransi, Kelurahan Paledang, Kota Bandung. Kota Bandung merupakan kota yang kehidupan di wilayah perkotaan yang penduduknya terdiri dari pemeluk berbagai agama, sangat rentan terhadap masalah. Namun, perbedaan pola asuh yang terjadi di Kelurahan Paledang ini tidak menimbulkan konflik di antara warga Kampung Toleransi yang diteliti dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan Kampung Toleransi di Kelurahan Paledang, Kota Bandung memiliki banyak toleransi terhadap agama lain dan banyak interaksi sosial. Fakta bahwa umat beragama tidak pernah terlibat dalam konflik terbuka menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi, bahkan di antara masyarakat yang tinggal di Kampung Toleransi. Agama dan kepercayaan setiap orang adalah urusan pribadi sendiri, dan mereka sadar akan perlunya menghormati kepercayaan orang lain. Kampung Toleransi di Kelurahan Paledang, Kota Bandung dikenal sebagai tempat yang mampu menunjukkan toleransi yang tinggi antara warga yang menganut agama yang berbeda. Di kampung ini, warga yang menganut agama Islam, Kristen, Buddha hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan toleransi di kampung ini adalah adanya penghormatan terhadap perbedaan agama. Warga saling menghargai dan tidak mencampuri agama yang dianut oleh warga lain. Selain itu, warga juga sering mengadakan kegiatan yang saling tolong-menolong. Kemudian juga warga saling memperhatikan waktu ibadah masing-masing dan tidak mengganggu kegiatan ibadah yang sedang berlangsung. Kampung Toleransi Kelurahan Paledang juga memiliki program-program yang bertujuan untuk mempererat
tali silaturahmi antar warga, terlebih antar warga yang berbeda agama. Beberapa program yang dilakukan yaitu saling bergotong royong satu sama lain. Dengan adanya penghormatan terhadap perbedaan agama, kegiatan lintas agama, serta program-program yang mempererat tali silaturahmi antar warga, Kampung Toleransi di Kelurahan Paledang ini mampu menunjukkan bahwa toleransi antar umat beragama masih dapat terwujud dengan baik di tengah masyarakat yang beragam. Kemudian masyarakat yang tinggal di Kampung Toleransi Kelurahan Paledang ini beraneka ragam karena agama yang mereka anut. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa setiap agama di Kelurahan Paledang ini memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda, yang mana di Kelurahan Paledang ini memiliki 3 tempat ibadah. Kemudian juga bagaimana masyarakat tidak pernah lagi mengeluh ketika pemeluk agama lain beribadah, karena disitulah tingkat toleransi mereka yang sangat tinggi. Bahkan menurut salah satu RW di Kampung Toleransi tersebut, pemeluk agama lainnya membantu agama lain dalam perayaan hari besar mereka. Kemudian selain bagaimana masyarakat saling menghormati dan bertoleransi saat beribadah dan merayakan hari besar keagamaan, Kampung Toleransi di Kelurahan Paledang juga mengadakan acara bersama untuk menjaga kerukunan masyarakat dalam keberagaman agama. Dan mengapa mereka bisa hidup rukun tanpa adanya konflik? Karena mereka merasa toleransi itu tidak dibangun semata-mata karena adanya Kampung Toleransi yang didirikan oleh pemerintah Kota Bandung. Tetapi mereka memang sudah dilahirkan dalam keadaan seperti itu, yang mana lingkungan mereka adalah lingkungan yang banyak pemeluk agama yang berbeda. Jadi toleransi itu memang ada sudah sejak mereka dilahirkan. Mereka sudah terbiasa dengan keadaan yang memiliki banyak pemeluk agama yang berbeda. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Erus yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Elsa Nabila yang akan memaparkan materi mengenai dasar sikap toleransi dalam masyarakat di Kelurahan Paledang, Kota Bandung. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar dari sikap toleransi dalam masyarakat Kelurahan Paledang, Kota Bandung. Di negara Indonesia, dengan budaya yang sangat beragam, terjadi ketegangan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan agama yang mempengaruhi dan mengganggu hubungan kerukunan dan perdamaian yang tentunya dirindukan oleh seluruh masyarakat. Misalnya, dulu ada yang menentang adat istiadat setempat seperti sedekah laut, festival, atau tradisi budaya lainnya. Mayoritas di sana tidak ingin umat beragama lain bertikai, sehingga terkadang mereka fokus menolak mendirikan rumah ibadah. Di lain hal, tidak sedikit orang yang berpandangan eksklusif tidak menerima pemimpin dengan alasan berbeda keyakinan atau agama. Tidak hanya itu, beberapa orang mengatasnamakan agama dengan ingin mengganti ideologi yang sudah disepakati bersama. Mengenai Kampung Toleransi yang berada di Kelurahan Paledang adalah hal yang sangat unik, dikarenakan di dalamnya terdapat berbagai agama serta tempat ibadah yang berdampingan. Namun, dengan banyaknya agama dan tempat ibadah berdampingan, tetap terjalin kerukunan dan keharmonisan. Bahkan mungkin tidak ada gesekan satu dan lainnya. Upaya untuk membangun sikap toleransi dan kerukunan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan berbagai strategi dan beragam pendekatan, baik yang bersifat sosial maupun agama. Tetapi, dalam Kampung Toleransi Paledang, untuk membangun suatu keseimbangan dengan saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Keseimbangan ini diawali dengan saling menghargai yang sudah terjadi sejak lama. Tidak ditekankan pada sikap egois, tapi dengan membuka diri akan adanya suatu perbedaan dengan menghargai keyakinan dalam segala bentuk yang dilakukan.
Pemahaman moderasi beragama dan sikap toleransi di Kampung Toleransi Kelurahan Paledang ini merupakan suatu sikap, pandangan, dan tindakan yang sudah bisa saling menghargai, menghormati dengan keragaman ataupun perbedaan yang ada, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dengan penuh kedamaian, kenyamanan, tanpa ada rasa takut atau intimidasi dari yang lainnya. Keseimbangan beragama bukan berarti harus mengikuti kegiatan keagamaan orang lain, tapi saling menghargai, menghormati, dan membiarkan mereka melaksanakan keagamaannya dengan ketenangan, kenyamanan, tanpa ada gangguan. Jika dalam menjalankan kegiatan keagamaan di Kampung Toleransi ini, setiap pemeluk agama sangat bebas sekali menjalankan kegiatan agamanya sesuai kepercayaannya masing-masing, tanpa ada intimidasi dari agama lainnya. Misalkan, orang Muslim mengintimidasi orang Kristen karena mayoritas tidak seperti itu. Tapi saling menjaga satu sama lain dengan menjalankan kegiatan keagamaan dengan sebebas-bebasnya dan saling menghargai satu sama lain. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Elsa. Selanjutnya materi mengenai interaksi antar umat beragama agar terciptanya perdamaian akan dipaparkan oleh Saudari Indri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan interaksi umat beragama agar terciptanya perdamaian. Pada masyarakat toleransi di Kampung Kelurahan Paledang Bandung menjalani kehidupan yang mencerminkan persaudaraan. Seluruh umat Islam dan memiliki hak seperti dalam pada sang pencipta sekaligus mendorong interaksi sosial dan interaksi masyarakat. Pada masyarakat Desa Toleransi Paledang di Bandung bertanggung jawab atas kemudahan dan keseriusan dalam beribadah. Jenis kegiatan kerjasama yang umat Islam Kota Bandung merupakan kegiatan untuk memajukan dan mengembangkan lingkungan sekitar Paledang dengan kegiatan yang beragam, di antaranya itu oleh yang dilakukan pada hari raya umat Kristiani Natal dan di dari oleh Kristen warga desa yang toleran. Dan yang ketiga yaitu ketika perayaan hari keagamaan umat Islam, Buddha, Kristen, dan Konghucu semuanya diundang untuk menghadiri dan mendukung perayaan tersebut. Namun mereka tidak semata-mata terlibat dalam ibadah dan sosial. Perayaan halal bihalal, perayaan dan umat Islam bertoleransi berfungsi dan dampak beragama. Toleransi dalam penggunaan fasilitas umum, partisipasi dalam praktik keagamaan tertentu. Ya, Direktur. Baik, terima kasih kepada Saudari Indri. Pemaparan materi selanjutnya mengenai implementasi toleransi dan bina damai antar umat beragama akan dipaparkan oleh Saudari Fitri. Kepada saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi toleransi dan bina damai antar umat beragama.
Kampung toleransi merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan antar umat beragama Indonesia. Konsep ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai toleransi dan keberagamaan di masyarakat, serta upaya untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis di lingkungan sekitar. Salah satu contoh implementasi kampung toleransi yang berhasil di Indonesia yang kita datangi yaitu di Kelurahan Paledang, tepatnya di Kota Bandung. Meskipun terdapat perbedaan agama, masyarakat di kampung ini hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan saling menghargai. Implementasi toleransi dan perdamaian antar umat beragama biasanya dilakukan dengan cara membangun kesadaran dan komitmen bersama di kalangan masyarakat di kampung toleransi. Ada beberapa contoh praktik umum yang dapat dilakukan. Yang pertama, membentuk forum atau kelompok lintas agama. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, menghormati tempat ibadah. Yang keempat, bersama-sama mengadakan kegiatan. Yang kelima, mengembangkan pendidikan toleransi. Yang keenam, membangun jejaring sosial. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri. Terakhir, saya akan membacakan kesimpulan mengenai penelitian ini. Kampung toleransi sebagai kampung bina damai, implementasi toleransi dan bina damai antar umat beragama di Paledang, Kelurahan Paledang, RT 2, RW 2, Kota Bandung. Kampung toleransi ini menjadi kampung bagi tempat dan ranah yang aman bagi semua masyarakat yang plural, yang adanya masjid, vihara, gereja yang saling berdekatan dengan saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Pemahaman mengenai toleransi di kampung ini pun dipahami suatu pandangan, sikap dan praktik agama dengan saling menghargai, menghormati, dan menciptakan suatu toleransi yang tinggi, di mana itu menjadi suatu kedamaian dan kenyamanan yang dirasakan masyarakat tanpa adanya gangguan atau intimidasi dari salah satu pihak. Di mana dengan masyarakat saling bahu-membahu, membantu dan menjaga satu dengan yang lainnya, tanpa melihat agama itu baik, tanpa melihat agama baik itu dari Islam, Kristen, Buddha, sama seperti ketika Hari Raya Natal. Ketika Hari Raya Natal dilaksanakan, masyarakat yang tidak beragama Kristen ikut serta merayakan dan meramaikan acara Natal dengan saling berkunjung. Dan adapun ketika Hari Raya Nyepi, mereka ikut menjaga ketenangan agar tidak mengganggu umat Hindu yang sedang beribadah. Masyarakat ikut andil membuat lilin ketika akan melaksanakan Imlek. Upaya membangun kerukunan atau sikap toleransi bukan hal yang sederhana. Dibutuhkan kebijakan, sinergi, strategi, dan beragam pendekatan baik yang bersifat sosiologis maupun teologis. Implementasi toleransi dan perdamaian antar umat beragama biasa dilakukan dengan cara membangun kesadaran dan komitmen bersama di kalangan masyarakat di kampung toleransi. Sekian kesimpulan. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Herlina Nurani sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Kerukunan Umat Beragama, dan juga terima kasih kepada Ibu Rini selaku Bu RW di Kelurahan Paledang RT 2 RW 2 yang telah menemani kita penelitian ke masjid, vihara, dan gereja, dan juga kepada para narasumber berbagai agama yang telah sharing informasi mengenai kampung toleransi ini. Sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.